Jin. Om Jin, aku beri kamu 3 permintaan, tapi bukan jarum. Halo semuanya, aku Dinda. Aku Dinda Rosita dan ini Loca Dinda. Oke, kembali lagi bersama kita di Berdi Muhammad, versi cewek-cewek cantik dan gemas. Oke, sekarang kita akan membahas Film Aladdin tahun 2019 yang populer dengan lagu A Whole New World. Nah, itu pasti tahu. Kalau nggak tahu kalian harus nonton dulu. Oke, kita mulai dari informasi basic dulu nggak sih tentang film ini. Nah, film ini itu disutradarai oleh Guy Ritchie atau Guy Ritchie, Guy Ritchie, dan genrenya petualangan, fantasi, musikal dan romance. Terus tahun rilisnya 2019. Nah, film ini itu menceritakan ya seperti genrenya ya, romance. Dan ini itu dari Disney ya. Diproduksi sama Walt Disney. Oke, nah kalau dari Walt Disney itu kalau yang di 2020 ke bawah itu pasti bagus-bagus, tapi kalau yang di 2020 ke atas tuh udah mulai banyak teori-teori konspirasi. Ceritanya itu ada seorang anak yatim piatu bernama di ceritanya bernama Aladdin bin Alid. Aladdin lah ya. Aladdin. Terus dia punya sahabat tapi hewan, namanya Abu. Nah, profesi si Aladdin ini dia seorang pencuri handal di kotanya. Jadi dia tuh bersama monyet, dia mengajarkan monyet si Abu ini cara mencuri, dan ini benar-benar sampai satu kota itu tahu dia ini pencuri. Deket dikit, senggolan dikit tuh udah hilang barang. Tapi sebenarnya dia nyuri juga punya empati. Iya, punya empati, sampai suatu ketika dia bertemu dengan Putri. Nah, Putri ini awalnya dia tuh saking jarangnya keluar dari kerajaan, dia tuh menyamar ke desa. Terus ini agak lucu sih sebenarnya. Si Putri ini kasihan lihat ada 2 anak kecil gelandangan gitu, dia tuh kayak kelaparan. Nah, si Putri ini ngambil roti 2 dikasih ke anak itu, tapi si Putri nggak bawa duit. Kayak lu Putri tapi nggak bawa duit. Itu kayak ya Allah, Putri. Nah, tapi itulah Aladdin ngelihat itu, dibantulah si Putri, tapi pakai cara-cara licik dengan menyembunyikan dengan mengambil ulang gelang yang dijanjikan Putri ke penjual roti. Setelah pertemuan pertama itu bla 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 bla, mereka berdua saling jatuh cinta. Tapi karena Aladdin ini sadar diri, itu kayak yang ya Allah, gue ini pengemis, gue ini pencuri, masa pacaran sama Putri. Dan itu syarat dari kerajaan nggak sih? Nggak boleh menikahi orang yang bukan pangeran. Betul sekali. Apalagi si Putri ini banyak yang ingin nikah sama dia, raja-raja. Nah, terus Aladdin ini diculik
Sama Jafar. Iya, sama Jafar. Nah, Jafar ini dulu dia juga pencuri sama kayak si Aladin ini. Jadi dia tuh kayak yang menghasut Aladin. Tapi si Jafar ini dia juga punya kekuatan. Dia juga Dari punya- tongkatnya ya? Iya, dari tongkatnya. Dia minta ke Aladin itu untuk ngambil berlian tak terasah. Tak terasah dari gua. Iya, dengan iming-iming ingin membuat Aladin punya jabatan. Nah, Aladin yang kecintaan sama Putri mikir kayak ini kesempatan dia kali ya, kayak Bener. gitu. Terus pas ke gua ternyata si Aladin nemuin lampu yang dimaksud tekonya jin itu. Nah terus di situ si Aladin nggak sengaja ngeluarin jin yang ada di situ. Iya. Terus habis itu karena udah membebaskan jinnya itu namanya siapa sih? Jenny bukan sih? Jin. Om Jin. Ya itulah. Nah itu terus karena udah membebaskan jin itu, si Aladin itu dikasih 3 permintaan. Aku beri kamu 3 permintaan, tapi bukan jarum. Oke, next. Karena diberi 3 permintaan. Permintaan pertama itu dia ingin jadi pangeran biar bisa menikahi Putri. Udah dikabulkan lah itu. Setelah masuk ke kerajaan sebagai seorang pangeran dari kerajaan entah berantah, orang-orang percaya, tapi si Jafar ini malah Ada ngerasa aneh. ngerasa Kayak- aneh. Sadar si Jafar ini sadar kalau si pangeran bohongan ini yaitu Aladin yang nyuri. Itu karena ini burung hantunya. Iya. Burung gagaknya si Jafar itu. Terus itu rencana Jafar tuh ingin menguasai kerajaan. Di situ Iya. ceritanya. Kayak gitu. Terus terjadilah perebutan kekuasaan, perebutan teko jin antara Jafar dan Aladin. Nah, sebetulnya Aladin ini dikasih 3 permintaan, tapi Aladin karena dia tidak mementingkan kekayaan atau harta atau apapun, dia menjanjikan ke jin. Dia menjanjikan ke jin bahwa permintaan terakhirnya itu membebaskan jin. Oke, lanjut. Lanjut, setelah pertengkaran Aladin dengan Jafar, si Jafar ini dia obses akan tahta kekuasaan. Si Aladin ini memprovokasi. Oh ya, sebelumnya tuh kotanya namanya Agrabah. Agra. Sebenarnya Film India. apa ini? Agra, Joda Akbar. Nama kerajaannya Kerajaan Agra. Boleh. Nanti kita bahas Joda Akbar. Aku punya 67 kasetnya. Penggemar film India ya. Siapa yang punya koleksi baju Joda Akbar? Saya. Oke, next. Oke. Kita sampai mana? Sampai tahta. Oke, karena si Jafar ini ingin banget tahta, diprovokasi sama si Aladin. Sebenarnya tuh jinnya tuh tahu sifatnya si Jafar tuh kayak gitu, tapi mau gimana lagi karena lampunya dibawa sama si Jafar, jinnya Iya. ya mengabulkan permintaan yang pegang lampu gitu kan. Oh, betul. Betul. Jadi si ujung-ujungnya nih Jafar nih dapet lampu teko ala teko jin. Si Jafar sampai nggak tega, harus ngapain itu, mindah Aladin kemana itu, ke alam-alam nggak jelas, kutub utara. Nah, itu kan. Terus permintaan Jafar yang pertama ke jin itu dia ingin jadi raja di kerajaan Agra kan, di kerajaan Agra. Terus habis itu karena si Putri ini ngelawan, si Putri
dia bilang ke jenderalnya, "Jenderal, kamu pasti tahu yang terbaik yang mana." Akhirnya jenderal itu sadar. Tapi pas mau melawan si Jafar ini, dia malah disihir lagi. Si jin ini minta jadi penyihir sama si Jafar ini minta jadi penyihir sama si jin. Itu karena Aladin udah balik. Itu Aladin tuh sebenarnya diselamatkan sama jin. Jinnya itu sebenarnya dia melanggar nggak sih? Karena nyuruh apa sih namanya, karpetnya itu buat ngebantuin langsung dibawa ke ini kutub buat nyelamatin Aladin. Terus pas Aladin ke situ, akhirnya Aladin bisa mengelabui si Jafar. Iya betul. Bisa mencuci otaknya sebenarnya. Terus jadilah pertengkaran semakin hebat karena si Jafar ini udah menjadi penyihir. Udah jadi penyihir terkuat di dunia. Itu sebelumnya sebelum jadi raja itu, rajanya yang asli orang tuanya si siapa? Yasmin itu dijadiin apa sih? Dijadiin orang rakyat biasa ya? Iya, makanya orang semua tuh disihir jadi kayak hilang ingatan kalau raja sebenarnya adalah ayah si Yasmin. Terus akhirnya mereka bertengkar di balkon yang sangat dramatis. Sampai akhirnya Aladin ini memprovokasi Jafar. Terus karena Jafarnya ini obses sama kekuasaan, jadi dia meminta kepada jin agar aku harus lebih dari kamu. Sedangkan jin itu dia tuh punya kekuatan yang lebih besar. Dia adalah sumber kekuatan terbesar di dunia ini. Tapi karena dia orang terkuat, dia jadi sumber kekuatan terbesar, dia itu ini dapat satu kekurangan, yaitu tinggal dihilangkan kebebasannya. Dia punya banyak kekuatan tapi dihilangkan kebebasannya. Jadi dia tuh nggak bisa memakai sihirnya tuh sembarangan kecuali diminta sama tuannya atau yang menggosok. Dia juga nggak bisa bebas dari teko kalau nggak tuannya yang minta. Iya. Kan? Makanya si Aladin itu bilang, permintaan terakhirku itu mau ngebebasin kamu, walaupun Aladin tuh sempet kayak egois sedikit gitu, sempat tergoyah karena ingin melawan Jafar. Nah, lanjut lagi, akhirnya si Jafar ini meminta permintaan terakhir kepada si jin itu, yaitu menjadi yang lebih besar, lebih kuat daripada kamu. Ya sudahlah, dia menjadi jin yang super duper besar dengan warna merah. Dia tuh udah seneng banget. Tapi karena dia lebih besar daripada jin, akhirnya dia mendapat bukan kutukan sih, gelang. Dia tuh mendapat kayak tanggung jawab juga nggak sih? Kayak tanggung jawab, kamu udah dikasih kekuatan yang besar, kamu harus punya satu kekurangan, yaitu kebebasanmu dihilangkan. Makanya dia mendapatkan gelang yang sama seperti jin. Terus dia dimasukkanlah ke teko. Masuk ke teko, dibuang jauh-jauh biar sama kayak jin gitu. Siapa yang ngegosok dia boleh dapat 3 permintaan. Seperti itu, dia menjalankan tugasnya sebagai jin. Nah, di saat itu Aladin masih ada satu permintaan. Masih punya satu permintaan. Nah, permintaan awal dia tuh dia ingin nikah kan? Dia ingin nikah sama Yasmin. Dia ingin menggunakan permintaan terakhirnya itu buat nikah sama Yasmin. Buat ganti peraturan di kerajaan kan, buat ganti syarat. Tapi karena persahabatan, persahabatan antar jin sama Aladin, akhirnya Aladin lebih memilih jin buat bebas. Iya, jadi bebas. Dan ternyata setelah itu jin bebas, ternyata orang tuanya dari Yasmin membolehkan. Iya, membolehkan. Iya, siapa ya yang nggak mau udah diselamatin kerajaannya?
Nah, si Jin juga nikah sama pelayannya Yasmin dan hidup bahagialah mereka. Tamat. Oke, kita sampai ke review menilai artistiknya. Segmen artistik. Nah, menurut kamu Din, gimana artistik dari film ini? Menurut aku artistiknya dapat sih ketika Aladin masih jadi orang yang kurang mampu. Itu mukanya buluk gitu ya kayak. Terus dapat ini bangunan rumahnya juga dapat. Dia cuman tinggal di bangunan yang terbengkalai dan bolong-bolong, tapi itu sebenarnya malah di atas. Iya, di atas, dan dia bisa ngelihat kota Agrabah itu. Terus waktu pawai kayak gitu bagus sih, maksudnya banyak ramai banget ya. Ada gajah, ada hewan, ada. Jadi memikirkan kalau syuting di situ dibayar berapa ya? Cuman sebagai orang yang lewat-lewat untuk sebanyak itu gitu, itu manusia semua. Bagus sih, kayak dari warnanya, kotanya aja warnanya kayak monokrom gitu loh. Apa kok monokrom sih? Coklat, lebih ke bumi gitu kan. Bangunan-bangunannya dari padang pasir banget ya. Terus berdebu. Muka-muka orangnya juga berdebu. Itu juga bikin warnanya nyala karena setiap pawai-pawai itu tuh banyak warna gitu. Terus aku suka baju-bajunya. Baju-bajunya tuh yang menunjukkan itu di zaman Aladin banget. Apalagi baju Yasmin yang ikonik itu yang warnanya biru-biru toska gitu. Itu pas banget menurut aku ya. Kalau untuk pemerannya kalau yang Yasmin aku suka. Sebenarnya pas sih, cocok. Aladin juga lumayan sih. Tapi banyak yang berkomentar Aladin itu nggak cocok ya. Karena kurang pendek. Terus kurang tampan. Maaf. Sebagai apakah ini visual, apakah dia harus mengundang ini di film tampan sekali? Terlalu tampan. Terus kalau untuk pemeran Jinnya itu oke banget menurutku. Itu gambaran Jin banget. Kayak di kartunnya sama di asli itu Jin banget. Itu mukanya bener-bener Jin. Itu aku suka. Nah, kalau ceritanya gimana, Din? Kalau di ceritanya tuh bagus sih, hampir sama seperti yang kartun ya. Ya basicnya ya. Basic ceritanya tuh bagus tapi menurutku ini sih terlalu cepet aja sih. Maksudnya kayak konfliknya di aku tuh kurang dapet sih. Kayak yang panas tapi itu terlalu cepat. Penyelesaian konfliknya tuh terlalu cepat menurutku. Yang penyelesaian konflik cuman di apa sih namanya, diadu domba, di balkon diadu domba, bukan diadu domba, apa sih namanya, diceng-cengi si Jafarnya, terus dia kalah deh karena dia terlalu mementingkan kekuasaan. Nah itu menurutku terlalu cepat lah, kayak gitu. Nah untuk acting pemainnya, yang paling best actingnya adalah Abu. Itu emang monyet beneran? Gak tahu ya, fun fact-nya itu monyet beneran apa CG? Tapi Abu mantap. Tapi bagus ya. Iya. Walaupun itu buatan ya. Sama si singanya tuh aku lihatnya kayak real banget ya. Kayak real singa diajak syuting gitu. Padahal itu CGI. Nah untuk acting Aladin sih menurutku. Acting Aladin bagus sih. Dia bisa beradaptasi sama semua kondisi dia waktu melarat. Terus waktu dia berjuang, sama waktu dia udah jadi raja itu bagus. Iya. Cuman ya karena dia tuh kurus gitu loh waktu jadi raja tuh kayak iya kayak bajunya kegedean. Iya jadi gitu. Bajunya kegedean.
Bocil yang Kayak- dipakein baju emak, Nah, tingginya sama Yasmin kan. belinya yang 5 tahun lebih biar bisa dipakai. Waktu gede. Kalau untuk pemeran Yasmin lumayan lah. Yasmin tuh sebenarnya mirip banget sama Yasmin ini yang di Asli Aladdin. ya? Kayak rambutnya yang Mm-mm. kayak gini, terus matanya yang belok. Iya. Bagus sih. Next, jangan kita semua obses akan kekuasaan, karena kekuasaan juga bisa mematikan dirimu sendiri. Jafar. Jangan merasa paling tinggi gitu Ya, ya. betul. Karena di atas langit masih ada langit. Betul. Begitu. Sekian dari kita. Ditunggu cerita selanjutnya. Terima Terima kasih kasih. kalau sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.